Sebagai umat Islam, Al-Quran merupakan dalil naqli yang dimana sebagai yang menganutnya atau mempercayainya, kebenaran ada di dalamnya. Kita sebagai umat Islam mengimani bahwa semua isi yang terkandung di dalamnya adalah benar tanpa terkecuali. Jadi kita ini sebagai umat Islam perlu mengkaji, menganut, mempelajari, memahami, membaca makna dari yang terkandung dalam Al-Quran ini. Adapun salah satu ilmu sains seperti fisika yang dijelaskan dalam Al-Quran, ilmu fisika ini merupakan dalil nakli, dalil akli yang harus dibuktikan kebenarannya. Pada perkembangan sains berdasarkan Al-Quran dibuktikan validan data dan juga keabsahan menggunakan akal manusia secara konkret melalui serangkaian kinerja atau penelitian ilmuwan. Berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia yang tentunya menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha mengetahui segalanya. Dari hal tersebut mengajarkan kepada manusia tentang fakta dan kebenaran, konsep bahkan teori yang dimana Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Al-Quran ini merupakan bukan buku ilmiah. Al-Quran bukan buku ilmiah, tetapi pembahasannya mencakup hingga penjelasan sains, penjelasan mengenai 14 abad yang lalu, penjelasan mengenai 14 abad kemudian, bahkan sampai ke zaman kita, yaitu di zaman modern kali ini. Seperti halnya ilmu fisika tentang partikel maupun elemen atom, yang tentunya baru diketahui ratusan tahun setelahnya. Akan tetapi penjelasan kedua hal tersebut telah tertuang di dalam Al-Quran mengenai gambaran dari atom maupun partikel bermassa. Tentunya hal ini menjadi gambaran tentang kemajuan ilmu modern seperti sekarang ini, yang hal ini sangat menarik dan bisa untuk dikembangkan dan bisa dipelajari, bisa diteliti. Adapun pembahasan konsep dasar fisika mengenai atom dan partikel yang penting setiap kali ada kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan kehidupan nyata, di mana penjabaran partikel sendiri merupakan salah satu konsep fisika modern tentang penyataan para ilmuwan dengan keberadaan partikelnya partikel baru, seperti halnya foton. Partikel tak bermassa yang selalu bergerak dan tidak pernah diam. Dalam perambatannya tidak memerlukan zat perantara walaupun dalam keadaan vakum. Jadi Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yang dimana berpedoman kepada kitab Al-Quran dan Rasulnya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan gitu ya, ayat-ayat yang menjelaskan mengenai sains gitu ya, petunjuk-petunjuknya, terus yang secara tidak langsung menyuruh kita atau menuntut kita untuk mengamati gitu ya, meneliti, menelaah bahkan segala yang terdapat di alam, baik yang ada di bumi maupun di langit. Nah, dalam salah satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 269 gitu, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah pada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah gitu. Nah, terus ada juga ayat Quran surat Ibrahim ayat 52 yang hampir sama. Dalam Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya gitu, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, yang dimana kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa hakikat ilmu yang terdapat pada Al-Quran itu merupakan suatu kebenaran gitu, yang dapat diperoleh bagi mereka yang berpikir untuk memahami isinya. Hal
hal tersebut juga merujuk kepada pemahaman-pemahaman tentang kembali penggunaannya terkendali reaksi nuklir guna menghasilkan energi panas. Nah, ini digunakan untuk pembangkit listrik biasanya. Penggunaan daya nuklir guna kepentingan manusia saat ini masih terbatas pada reaksi fisi nuklir dan peluruhan radioaktif. Dalam kajian sains, fisi nuklir adalah reaksi nuklir saat nukleus dan nukleus atom, nukleus atom maksudnya terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang seringkali menghasilkan foton dan neutron bebas dan melepaskan energi yang sangat besar. Ternyata di dalam Al-Quran, fenomena mikrokosmos, tatanan atau susunan semesta dalam ukuran kecil yang terjadi pada nuklir telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan di dalam satu ayat itu, Quran surat Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang hadir, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beringat? Ya, hal ini menggambarkan bahwa Al-Quran memiliki pandangan ilmu yang lebih modern dibandingkan teknologi yang ada saat ini. Pandangan tentang nuklir ini telah ada dan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu, yang dimana teknologi sains fisika nuklir belum ada seperti sekarang. Adapun Albert Einstein dan yang membahas tentang pengkajian uranium yang merupakan bahan dari reaksi nuklir, apakah Nabi Muhammad mengetahui unsur tersebut? Tentunya belum ya saat itu. Uranium pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman bernama Martin Heinrich Klaproth pada tahun 1789 dan dikembangkan lagi oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 dan diteliti kembali oleh Einstein menggunakan mikroskop. Dari penelitian panjang tersebut, ada satu hal yang membuat Einstein takjub, yaitu ketika ia melihat partikel-partikel kecil seperti atom, dia menemukan partikel yang jauh lebih kecil lagi gitu, yaitu partikel proton yang berpasangan dengan neutron. Kemudian Albert Einstein mengambil keputusan bahwa segala sesuatu yang tercipta di bumi berpasangan, bahkan benda sekecil atom pun mempunyai pasangan, yaitu neutron. Ini pada punya pasangan ya? Atom dan atom pun punya pasangan, yaitu neutron. Adapun gagasan Einstein tersebut telah tercantum pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 49 dan Yasin ayat 36. Nah, yang punya arti, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Kemudian Quran surat Yasin ayat 36 yang berarti maksud Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Adapun juga selain dari pembahasan tersebut, Al-Quran juga memiliki penjelasan yang lebih lanjut, lebih luas tentang kejadian mikrokosmos, yaitu bagaimana suatu elemen atau unsur dapat tercipta serta terbentuknya partikel boson yang merupakan materi paling mahal yang pernah diciptakan. Penjelasan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 22 dan Quran surat Az-Zariyat ayat 49 ini juga menjelaskan bahwa bagaimana jika suatu atom dapat diciptakan sehingga tercipta elemen baru. Sebelumnya kita ketahui bahwa atom tersebut sendiri terdiri dari elektron, proton, dan neutron, yang dimana proton dan neutron merupakan suatu inti dari atom. Nah, bagaimana dari pemahaman tersebut menjadi dasar suatu penemuan elemen baru? Faktanya, suatu elemen dapat dibedakan karakteristik dan sifatnya. Sifatnya tersebut dipengaruhi oleh inti atom berupa proton dan neutron, sehingga dari pernyataan tersebut memungkinkan ilmuwan untuk menyatakan suatu elemen
suatu elemen baru dapat tercipta gitu dengan cara menambahkan proton pada inti atom. Sehingga basic ide dasar dari menciptakan elemen adalah dengan kamu punya suatu target elemen di satu sisi, kemudian kamu memiliki elemen penembak di sisi lain, lalu kamu menembak elemen tersebut ke targetnya terus menerus sampai dari atom penembak akan menunggu atom target, lalu dua inti atom akan bersatu sehingga akan tercipta elemen yang lebih berat. Alat yang dapat melakukan itu disebut sebagai proton, yang dimana alat tersebut dapat mempercepat ion hingga mendekati kecepatan cahaya. Gagasan mengenai materi terkecil yang tidak lagi dapat dibagi telah menjadi misteri bagi manusia sejak lampau. Orang Yunani kuno menyebutnya atom, sedangkan orang Arab menyebutnya zarah. Ide soal atom sebagai partikel terkecil itu bertahan hingga para peneliti di abad ke-20 mengungkap bahwa atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Para peneliti kemudian mengungkap baik secara teoritis maupun berdasarkan hasil eksperimen keberadaan partikel fundamental dasar yang membentuk penyusun atom dan model interaksi antar partikel tersebut. Dapat dalam buku Who Cares About Particle Physics, Pauline Gagnon menjelaskan model teoritis fisika partikel yang digunakan saat ini disebut juga sebagai model standar. Dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, jadi dapat disimpulkan dan kita ketahui bahwa suatu elemen dan partikel dapat diciptakan melalui sebuah serangkaian teknik menggunakan alat yang disebut dengan cyclotron dan akselerasi partikel yang tentunya memerlukan kajian mendalam tentang sains. Adapun di mana kajian tentang atom dan partikel telah ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada surat Yasin ayat 40, yang kedua di surat Al-Jariyat ayat 49, dan yang ketiga yaitu surat Al-Anbiya ayat 30. Yang tentunya hal ini sangat menakjubkan, yang dimana Al-Quran sendiri telah ada 14 abad yang lalu sebelum ilmu modern sampai sekarang. Dan tentunya hal ini dapat menambah keimanan bagi umat muslim dan sepatutnya lebih mendalam dalam mengkaji sains, sebagaimana banyak ilmu sains dari Al-Quran dan sesuai dengan ilmu modern, baik secara teoritis maupun berdasarkan hasil eksperimen. Keberadaan partikel fundamental yang membentuk penyusun atom dan model interaksi antar partikel tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan video dari kelompok kelima. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya itu datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.